Waalaikumsalam. Wah, cucuku sudah besar saja. Itu kamu ini. Kelas berapa sekarang lu? Kelas 11 kek, wajahku tampan bukan? Tampan dan gagah. Seperti ayahmu dulu. Selain aku tampan, aku rindu kek. Rindu bapakku. Aduh bah, udah pegel-pegel aku. Boleh gak duduk dulu di sini sebentar? Oh iya. Boleh. Ayo duduk di sini. Aduh, ternyata cucuku ganteng. Iya kek, tapi aku ada obatnya. Apa itu, Bu? Mana aja, obat juga. Oh iya. So. Ayo sekarang. Lalu mau ikut teman kakek untuk mengecek keadaan sawah milik kakek. Itu apa kek? Dari tadi kakek menyimpannya di atas kepala. Bahkan kakek memainkan. Ini adalah alat musik dari bambu. Alat musik yang sudah ada sejak 6 abad yang lalu. Konon katanya ini adalah alat musik yang legenda. Karena ini bukan hanya sekadar alat musik biasa. Lebih dari itu, melibatkan pedoman-pedoman dari setiap elemen-elemen kehidupan. Mulai dari agama, negara, bahkan hal biasa yaitu kebudayaan kita di sehari-hari. Oh, sedalam itu kek. Tapi aku sering melihatnya di bangunan-bangunan baru. Bambu-bambu itu tidak sespesial barusan yang kakek katakan. Jika seandainya bambu sespesial itu, aku setuju kek. Karena aku paham betul bagaimana cara Tuhan menciptakan sesuatu berdasarkan fungsinya. Contohnya saja, sebutir debu yang berukuran mikro saja ada manfaatnya, yaitu bisa tayamum. Nah, apalagi bambu yang berukuran besar, aku paham kek, benar-benar paham. Ya, kamu benar. Namun lalu, apakah kamu tahu cara melihat ciptaan Tuhan yang besar atau kecilnya saja?
Hah? Maksudnya Kek? Sekarang lihat sekelilingmu, betapa luasnya alam ini. Langit yang begitu indah, laut yang begitu dalam, dan daratan yang begitu luas. Namun sekarang lihat telapak tanganmu. Ada dunia yang besar, namun terlihat kecil oleh matamu. Jika kamu bisa melihat dunia yang kecil itu dan bisa mengendalikannya, niscaya kamu dapat menggenggam dunia di sekelilingmu. Lalu apa hubungannya dengan bambu kecil ini? Kemari, sini lebih dekat lagi. Lihat, jika kamu bisa memainkan jarumnya, membuat jarumnya bergetar, dan mengeluarkan irama yang merdu, maka kau tak usah lagi memikirkan dua bagian luar dari jarumnya, karena kamu sudah bisa mengendalikan jarumnya yang ada di dalam. Jadi bagaimana lu? Kenapa ini Kek? Jika ucapmu sudah kamu pandai melihat, maka lihatlah kakimu yang diselimuti tanah, atap yang terbuat dari langit, dan angin-angin yang memelukmu. Bahkan beras yang dapat membuatmu hidup. Jika kamu pandai melihat, maka lihatlah di sana. Di sanalah wajah Tuhan berada. Karena itu adalah kadang hiang, yang artinya diiringi oleh doa yang maha kuasa. Jika semuanya tentang Tuhan, mengapa banyak orang bersumpah atas nama Gusti Allah malah ingkar dari wujud yang kakek maksud? God. Jadi begini, Galuh, apa kamu mengenal Basuki Watejo, seorang budayawan yang menginspiratif? Jadi, Watejo pernah berkata, ciri orang tak beradab adalah ketika ada orang yang berbicara denganmu dan kamu malah bermain handphone di hadapannya. Cukup, aku tak sedang membicarakanmu. Kita sedang membicarakan orang lain. Tapi aku bersyukur jika kamu tersinggung. Itu artinya kamu masih paham tentang apa itu beradab. Cukup, lihat karinding ini. Ada bagian yang tebal dan tipis kan? Karinding tidak akan bergetar sampai akhirnya berbunyi jika awal jarumnya tidak tipis. Perhatikan juga jarumnya. Dia tidak akan bergetar jika dia tidak tipis. Layaknya jika kita memiliki iman yang tebal, sekuat apapun disentil atau bahkan sekeras apapun dipukul, itu tidak akan membuat iman kita bergetar sampai akhirnya bersuara untuk mengingkari janji atas nama Tuhan, atas nama Allah. Seperti itu Kek. Maka belajarlah kamu dengan rajin, karena di dunia ini ada dua jebakan yang membuat manusia terjebak di dalamnya, kebodohan dan keegoisan. Lihat kembali karinding ini. Ya Kek, aku perhatikan. Ada dua bagian di karinding ini. Ada yang bagian tebal dan ada bagian tipis. Keimananmu diibaratkan yang tipis ini, dan yang tebal adalah kebodohan dan keegoisan. Jika diberi cobaan atau pukulan, keimanan kita bergetar yang diapit oleh kebodohan dan keegoisan. Karena keegoisanlah mereka berani melakukan korupsi, dan karena kebodohan mereka terjebak dalam korupsi. Galuh Guntur mangku alam. Zaman berkembang, budaya tak lekang. Tugasmu bukanlah menulis dari nol, namun tugas generasimu tinggal menebalkan kembali tulisan itu. Budaya suku Sunda di Nusantara. Ayo, ikut berjalan-jalan sama kakek. Ada Eyang. Ya, kita lomba. Sedang apa kamu di sana? Lalu, coba jadi teman berkabar.
silakan. Tapi karinding ini maknanya luas. Selain untuk dikaji pedoman hidup, pedoman beragama, pedoman bernegara, juga pedoman untuk berkeluarga. Untuk berkeluarga dimulai dari dua insan yang saling jatuh cinta. Diawali dari seorang pria yang menikahi wanitanya dan seorang wanita yang memberi keturunan kepada suaminya nanti. Ya kek, aku pun ingin menikah dengan wanita pilihanku sendiri, sehingga aku akan menjadi suami yang baik bagi istriku nanti. Tapi apa kalian tahu? Pada zaman dahulu, karinding pada 6 abad yang lalu sudah dijadikan media pendekatan oleh para kaula muda. Dimulai dari seorang jajaka yang memberikan tukar rahasia kepada seorang mojang, dan jika mojang itu menyukai jajaka itu, maka mojang itu akan memberi ketukan dengan karinding dengan ketukan yang sama. Boleh tidak aku diajak bermain karinding? Aku juga mau ya. Boleh, tentu saja boleh. Ini warisan budaya. Zaman berkembang, budaya tak lekang. Aku harus segera pulang. Loh, kok kenapa secepat itu? Ya lu, mengapa begitu cepat untuk kembali pulang? Karena ibu harus mengurus bisnis yang dulu kakek bambu dan berkembang pesat saat ayah mengurusnya. Tapi sekarang ayah sudah meninggal dan bisnis itu mulai perlahan meredup ya. Tak apa, dunia ini cair, realita berubah. Besok hari ulang tahunmu kan? Maaf, aku tidak tahu kamu berulang tahun besok. Mungkin aku akan memberikan kado untukmu besok. Tidak apa, Fit. Doakan aku saja. Pakai amanahkan. Budaya yang kakek lestarikan, budaya yang sangat mahal. Sampaikan budaya ini ke generasi selanjutnya. Ini kakek serius. Ini kan kerinding kesayangan kakek. Ya, kakek serius. Bukanlah kesayangan jika tidak saling membagikan untuk merawatnya. Ayo lu, mainkan karinding itu. Persembahan untuk kakekmu ini. Iya lu, ayo mainkan. 3, action.